Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'da. Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Hamdal Kafi kembali menyampai Anda dalam program Majelis Nusantara di mana di bulan suci Ramadan ini kita akan terus menyaksikan kajian ilmu juga mauidhah hasanah yang diberikan oleh para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini kita masih akan mengikuti mauidhah hasanah dari Habibana wa Syekhona Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan kita kali ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban kita kaum muslimin dan muslimat di akhirat nanti. Berikut untuk Anda selengkapnya. Tafadhal. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah azza wa jal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka takutlah kamu pada suatu hari di mana kamu dikembalikan di dalamnya kepada Allah untuk dihisab. Kemudian setelah itu setiap jiwa, setiap orang akan dibalas dengan sempurna sesuai dengan amal perbuatannya. Dan mereka tidak dizalimi. Diriwayatkan ayat ini adalah merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak hidup lebih daripada 10 hari setelah turun ayat ini. Ada riwayat 21 hari, ada riwayat 9 hari, ada riwayat 7 hari. Ayat ini adalah untuk mengingatkan kepada kita akan janji Allah, baik janji tentang pembalasan atas kebaikan kita atau janji Allah atas pembalasan daripada keburukan kita. Naam. Hari itu adalah hari yang tidak ada satu pun peduli dengan yang lainnya. Hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari dan menghindar dari saudaranya, dari ayahnya, dari istrinya, dari ibunya, semua akan menghindar. Dan semua akan saling menuntut. Karena itu berhati-hatilah yang sangat sayang terhadap istri, yang sangat sayang terhadap suami, yang sangat sayang terhadap anak, terhadap saudara, terhadap teman. Berhati-hatilah Anda karena nanti mereka akan menuntut Anda di hari kiamat. Jika Anda tidak memenuhi haknya mereka sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses manusia kembali kepada Allah setelah umurnya dilalui di atas dunia, yaitu harus menghadapi al-maut, kematian. Dan dalam kematian itu ada sakarat. Ketika ruh akan lepas dari badan jasad,
maka itu disebut sakarat. Ulama berkata, asyaddu alaman min alfi ta'natin bisayf. Sakitnya sakaratul maut adalah lebih parah daripada 1000 tusukan pedang, saudara. Kalau tangan Anda kecepit pintu, terjepit pintu, itu ada sel dan saraf tubuh yang rusak. Begitu sakitnya sampai mata melelehkan air mata, mulut menjerit. Mungkin seluruh anggota badan merasakan sakit meriang karena infeksi dan macam-macam. Kalau Anda mau menengok orang-orang yang sakit di rumah sakit, ada yang terganggu jantungnya, bagaimana rasa sakitnya, terganggu ginjalnya, terganggu paru-parunya, otaknya dan macam-macam. Tahukah Anda ketika sakaratul maut seluruh organ tubuh Anda akan dicabut oleh Allah. Dan semua akan merasakan sakit. Dan Anda tidak akan bisa aman di saat itu kecuali Anda mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah lil muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bagi orang-orang yang senang berbuat kebaikan, saudara. Karena itu kehidupan di atas dunia janganlah dibuat main-main. Karena itu akan menentukan mati Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kebiasaan manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Biasanya orang yang mati itu sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Biasanya baca Quran, maka matinya dalam keadaan baca Quran. Dia adalah kebiasaannya dia pergi ke masjid, biasanya mati tengah sholat atau ada di masjid. Anda bayangkan biasanya Anda dalam keadaan lupa kepada Allah dan mati saat itu. Maksiat kepada Allah dan Anda mati saat itu. Karena itu jangan main-main untuk yang demikian ini. Nabi SAW ketika mengalami sakaratil maut, mendekati ajalnya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin ala Muhammadin sakaratil maut. Ya Allah, ringankan pada Muhammad sakitnya sakaratil maut. Kalau itu pada diri Rasulullah, paling mulianya makhluk Allah dan paling dicintai oleh Allah, wakif pada diri kita bagaimana yang kita alami nantinya kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian setelah itu Anda akan mengalami kubur. Al-gabru imma rawdatun na'ima wa illa hufratun jahimah. Fa'amal li nafsika la takun bahima. Kuburan itu akan menjadi tempat nikmat atau akan menjadi adab yang pedih. Karena itu beramal solehlah sebelum Anda mati. Jangan seperti binatang kehidupannya tidak berpikir untuk persiapan mati. Tahukah Anda binatang? Kambing 1 disembelih tinggal 9. Enggak berpikir dia sebentar lagi akan menyusul. Diambil yang 1 lagi dipotong tinggal 8. Juga enggak berpikir bentar lagi gilirannya dia. Sampai tinggal 1 juga begitu. Tidak pernah berpikir. Hitung teman Anda yang sudah meninggal dunia. Keluarga Anda yang meninggal dunia. Kerabat Anda yang meninggal dunia. Mau tunggu apa lagi? Tunggu giliran kamu sebentar lagi. La takun bahima. Jangan seperti binatang yang tidak berpikir akan kematian. Kemudian setelah alam kubur Anda akan dibangkitkan. Ada di satu mahsyar nantinya. Tempat kumpulnya manusia itu mahsyar. Tanah yang datar. Dan di situ satu persatu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan di atas dunia? Saudara, kalau Anda ditakdir buta mulai bayi daripada Allah,
Boleh jadi Anda punya alasan, kenapa tidak sering baca Al-Quran? Karena aku buta ya Allah. Kalau ditakdir Anda tuli di atas dunia ini, boleh jadi Anda punya alasan, kenapa kamu tidak mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi atau nasihat-nasihat agama? Aku tuli ya Allah. Kalau Anda bisu, boleh jadi punya alasan tidak banyak zikir. Kalau Anda lumpuh, boleh jadi Anda tidak bisa sholat berjamaah atau menghadiri majelis-majelis yang baik. Tapi Allah berikan itu semuanya pada Anda. Apa alasannya? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pandangan kamu, penglihatan kamu, bahkan pikiran dan hati kamu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat tapi melihat yang haram. Bisa mendengar tapi mendengar yang tidak diridhai oleh Allah. Berbicara yang tidak diridhai oleh Allah. Melangkahkan kaki kepada yang tidak diridhai oleh Allah. Awas, hati-hati. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu kira aku Allah menciptakan kalian semuanya dengan tubuh sehat dan organ yang lengkap, pikiran yang waras, hanya untuk sia-sia? Dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab? Mau main-main dengan Tuhan? Apa nilai akal, saudara? Kalau hanya sekedar, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur, kalau birahi mendatangi bini. Apa nilai manusia kalau begitu? La. Ditugaskan oleh Allah mengisi kehidupan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka melaksanakan ibadah kepada aku, kata Allah. Ibadah perbuatan taat. Nah, kalau Anda melakukan perbuatan maksiat, itu pelanggaran. Tapi seandainya Anda tidak melakukan maksiat, hanya sekedar untuk main-main, kehidupannya istiqomah futsal setiap malam, kehidupannya istiqomah main kartu setiap malam, main-main, walaupun tidak haram, maka itu namanya ta'tilul hayah. Itu menggunakan kehidupan di atas dunia yang seharusnya untuk ibadah, digunakan untuk pengangguran. Tahukah Anda kalau ada orang yang mempunyai modal tapi tidak bisa beruntung, itu nilainya adalah orang yang bodoh. Begitulah juga orang yang dikasih umur dan kehidupan di atas dunia tidak digunakan untuk ibadah, hanya sekedar untuk permainan yang tidak bernilai, itu adalah bernilaikan bodoh. Nilai kehidupan di atas dunia jika Anda gunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, dan kemana kamu melangkahkan kaki, apa yang kamu makan, bagaimana itu harta kamu, dari cara bagaimana kamu mendapatkannya, keluar kemana kamu menginfakkannya, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Anda akan menerima buku laporan, catatan kehidupan Anda mulai balik sampai wafat. Dan ketika Anda buka, semua tercatat dari situ. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma'amilu fihi hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ketika manusia akan membuka buku itu, ini buku laporan apa? Tidak ada amalan yang kecil atau besar, baik itu hasanat atau sayyiat, kecuali tercatat ada di situ. Dan semua amalnya akan nampak ada di situ. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, Anda mendapatkan, Anda melakukan, Anda berkata, semuanya ada di situ. Dan Anda dikasih ingat semuanya.
Kemudian setelah itu Anda akan digiring untuk ditimbang amalnya. Timbangan bukan menimbang emas yang pakai miligram. Timbangan bukan menimbang beras atau gula yang pakai ons atau kilogram. Tapi timbangan amal seberat debu daripada kebaikan akan nampak. Seberat debu daripada kemaksiatan juga akan nampak. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Siapa orang yang berat amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, amal kebaikannya ringan, justru perbuatan dosanya berat, maka tempatnya ada hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang membara yang akan membakar dia. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullahal afiyah. Karena itu Anda bisa menghitung mulai balik sampai sekarang ini, kalau ditimbang amalnya apa nilainya? Mata baca Quran atau mata nonton TV? Mulut berzikir atau mulut menghisap rokok? Kaki yang berdiri sholat atau kaki yang menendang bola? Semuanya akan nampak, saudara. Disitulah nanti manusia banyak menyesal dari kehidupannya di atas dunia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Semua manusia ini akan dibalas sempurna daripada amal perbuatannya. Setelah itu akan digiring ada di tepi jahanam. Dan di situ harus melalui satu jembatan yang sangat kecil. Adaggu minasya'rati wa ahaddu minassaif. Jasrun mamdudun ala matni jahannam. Jembatan yang terbentang di tengah jahanam, yang lebih kecil dari satu rambut dan lebih tajam dari pedang. Mustahil manusia akan bisa melaluinya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dapat rahmat Allah, orang-orang beriman yang mendapatkan rahmat Allah, ketika kaki melangkah maka langsung bisa menyeberang dengan secepat kilat. Ada yang seperti hembusan angin, ada seperti naik kendaraan yang kencang, ada yang dia tadi itu seperti berlari dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada yang merangkak, saudara. Ada juga yang jatuh dan masuk ke neraka jahanam. Baru setelah itu aman. Karena itu masuk surga tidaklah mudah. Anda harus melalui itu semuanya. Melalui kematian, husnul khotimah dulu. Aman dari adab kubur. Selamat dari fitnatul qabr. Kemudian setelah itu Anda akan aman ketika menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diadili karena Anda menggunakan anggota badan dan hati untuk ibadah. Timbangan amal berat, kemudian mulus melewati jembatan sirat, maka Anda dinyatakan orang yang selamat. Baru masuk surga. Kita ini berharap surga, tapi kadang-kadang hanya amal, hanya berangan-angan. Sama dengan orang yang petani yang tidak menanam ladangnya berharap panen. Sama dengan orang berharap anak tapi tidak mengalui istrinya. Ini berhayal. Pingin masuk surga tapi nggak mau beramal. Ingin masuk surga tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang tamanni, berangan-angan. Bukan berharap. Kalau berharap lain, saudara. Giat belajar, berharap jadi ulama. Benar itu. Nggak mau belajar, berharap jadi ulama. Itu namanya angan-angan hayal namanya. Bukan berharap itu. Berobat, berharap untuk sehat. Logis jadinya. Minum racun, berharap sehat. Ini namanya hayal namanya. Beramal soleh banyak, berharap surga. Logis. Maksiat kepada Allah, berharap surga. Ini main-main nih. Ini main-main, saudara.
Karena itu kita hidup di atas dunia, jadilah orang yang logis. Berharap itu adalah bukan dengan cara meninggalkan amal dan malas-malas daripada amal, tapi dengan bersemangat. Dengan bersemangat. Dan jangan sekali-kali maksiat. Man asallah wa yadhak, dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa orang yang maksiat sambil tertawa, masa depannya masuk neraka sambil menangis nantinya. Siapa orang yang dia tadi itu minum racun, berarti dia harus siap merasakan sakit, saudara. Siapa orang yang dia bermain judi, maka dia harus merasakan kefakiran. Siapa orang yang dia tadi itu maksiat kepada Allah, maka dia harus siap merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarakum 'alan nar. Seberapa kuat sabarnya kamu untuk menahan siksa neraka. Satu api di putung rokok Anda tidak bisa menahan rasa panasnya, apalagi api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah kita mati husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada kita. Memantapkan dan membobotkan daripada amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan ketika meniti jembatan sirat, kita bisa secepat kilat mendapatkan syafaatnya Nabi, masuk surga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita saksikan dan dengarkan Mauidhah Hasanah dan majelis ilmu dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf terkait dengan bagaimana kita semua umat muslimin dan muslimat pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa kubur dan siksa akhirat dan dimudahkan kala maut menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya Hamdan Al-Kafi undur diri. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan Anda dan kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan saling peduli. Saya mohon maaf, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV